Takririyah itu adalah diamnya Rasul ketika ada satu perbuatan atau satu ungkapan yang diucapkan oleh sahabatnya dan Nabi mengetahui itu. Nah, inilah hebatnya Nabi itu. Diam saja dia, itu ada sunnahnya. Ada sunnah pada diam Nabi. Jangankan ngomong, jangankan berucap dia atau berbuat, diam saja, mendiamkan sesuatu. Di situ ada hukum. Kenapa harus ada hukum pada diamnya Nabi? Dan hukum itu adalah hukum boleh. Karena Nabi itu tidak boleh mendiamkan sesuatu jika ada kemungkaran. Kalau Nabi diam, berarti tidak mungkar. Karena kalau itu mungkar, pasti Nabi tidak akan mendiamkannya. Namun ada dua nanti yang menjadi syarat agar takrir itu bisa menjadi sunnah. Yang pertama adalah Nabi tahu perbuatan itu atau diberitahu. Nabi tahu berarti nampak langsung oleh Nabi. Diberitahu berarti Nabi tidak nampak tapi disampaikan kepada beliau. Nah, yang kedua, pelakunya adalah muslim yang dalam hal ini adalah sahabat. Jadi kalau seandainya Nabi mendiamkan perbuatannya orang-orang jahiliyah, itu tidak sebagai takrir. Karena pelakunya bukan muslim. Atau Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Berarti itu juga tidak. Tapi ada yang menarik disampaikan oleh Syekh Utsaimin di sini. Seandainya Nabi tidak tahu perbuatan itu dilakukan, tapi tidak datang larangannya dari Al-Quran, tetap bisa menjadi hujjah. Jadi Nabi tidak tahu nih, tidak bisa disebut sebagai sunnah takririyah. Tetapi tidak turun larangannya dari Al-Quran, itu bisa menjadi hujjah. Yang dicontohkan oleh beliau dalam buku ini itu kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dulu kami melakukan azal dan Quran masih diturunkan. Azal itu kan ada istilah azal itu ya, berhubungan suami istri tetapi mengeluarkan spermanya tidak di dalam farjinya istri tapi di luar. Bolehkah itu? Berdasarkan kepada hadis ini kunna na'zil wal Qur'anun yanzil, maka itu dibolehkan. Itu tidak disebut sebagai takrir, tapi itu perbuatan sahabat tapi tidak turun larangannya dari Al-Qur'an. Maka kata Syekh Utsaimin, seandainya tidak ada pelarangannya dari Quran, tetap bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi balik kepada yang tadi itu, takrir berarti Nabi tahu dan pelakunya haruslah seorang sahabat yang memang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takrir di sini bisa dengan diam atau bisa dengan adanya indikasi. Jadi bisa diam aja Nabi atau dengan adanya indikasi. Indikasi itu seperti senyum, ya kan? Nabi mendengar sesuatu lalu Nabi senyum. Contohnya, salah satu contoh itu yang ada dalam buku usul, diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Amr ibn al-As. Amr ibn al-As itu dalam perjalanan peperangan, dia memimpin peperangan itu, namanya Ma'arakatu Zatis Salasil. Karena musim dingin, mereka berhenti, sudah malam berhenti. Mimpi pula dia saat tidur itu, harus mandi wajib. Sementara musim dingin. Tidak mandi dia, hanya bertayamum, dia pula imam. Ada yang protes, sahabat protes, kok kamu cuma bertayamum, kan ada air. Sampai di Madinah dilaporkan kepada Nabi, dipanggillah oleh Rasul Amr ibn al-As tadi. Ya Amr, itu cerita tadi benar enggak tuh? Benar ya Rasulullah. Kenapa kamu lakukan itu? Apa jawaban Amr ibn al-As? Saya ingat firman Allah, la taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Saya takut kalau saya mandi lalu saya mati dan saya melanggar ayat ini. Tersenyumlah Rasulullah SAW tanpa menjawab apapun. Jadi kalau mandi ya mati. Kono ada ayat ya.
Sedangkan ayat la taqtulu anfusakum. Kata Rasul, diambillah hukum oleh para ulama, berarti kalau musim dingin tak sanggup kita berwudu atau mandi, maka boleh bertayamum. Itu diantara contoh takrir, dan itu ada ininya, ada indikasi kan. Ada juga kalau tanpa ada indikasi hanya mendiamkan, Nabi diam saja. Apa contohnya? Contohnya adalah hadisul jariyah. Kalau dalam buku Syekh Utsaimin ini dicontohkannya hadisul jariyah. Seorang perempuan yang ditanya aina Allah, di mana Allah? Dia jawab Allah fis sama, Allah di langit. Nabi diam saja. Senyum juga enggak, tapi Nabi diam. Malah Nabi melanjutkan pertanyaan. Maka hadis riwayat yang tadi itu menunjukkan takrirnya Nabi bahwa memang Allah fis sama, Allah di langit. Cuma banyak orang yang sulit percaya sama hal itu hari ini. Dituduh nanti macam-macam, ditunjuk seperti nunjuk loteng, nunjuk buah kelapa. Tidak akan pernah bisa disamakan menunjuk seperti itu. Yang jelas kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya memang jawabannya salah, Nabi mustahil diam, karena Nabi tidak boleh mendiamkan sebuah kesalahan. Sekarang diam dia, berarti itu bukan salah. Maka jawaban jariyah Allah bisama jawaban yang benar 100%, sesuai dengan yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.